Suami saya termasuk juga kategori yang baterai pertamanya adalah pelayanan. Ya, tadi saya sampaikan itu betul-betul kisah nyata ya. Makanya untung saya nggak jadi jamaah ya. Kalau saya jadi jamaah, saya angkat tangan. Bu Isa, romantis suaminya apa? Nggak akan cerita bahwa si kecup kening, nggak akan ada itu. Tidak ada cerita itu di 33 tahun pernikahan kami. Tetapi setelah mengerti ilmu ini, saya baru paham, oh suami saya cinta sama saya. Hanya gara-gara apa? Misalnya saya bilang, ayah, kacamata aku pecah. Sini, aku betulin. Oh, itu romantis. Itu namanya pelayanan. Baru tahu saya. Ya. Atau dia tahu kan, saya secara genetik ayah ibu saya ada hipertensi, saya juga ada hipertensi ya. Sudah 10 tahun ini juga suami saya sering banget pergi ke apotek, kemudian WA. Bu Isa, obat apa aja yang sudah habis? Itu romantis ternyata. Nanya obat tuh romantis. Kalau kita nggak ngerti, marah. Oh, jadi kamu anggap aku hipertensi ya? Tekanan darah tinggi yang selalu marah-marah ya? Ada aja. Ya, salah lagi kan? Makanya harus berilmu, harus belajar. Saya sekarang kalau suami saya WA, Bu Isa, minta obat apa lagi? Saya umumin ke semua teman anak-anakku ya. Lihat. Ayah tanyain obat ibu. Terus kata anak saya yang bungsu, emang kenapa Bu? Romantis. Lah iya, kan kalau udah tahu ilmunya ya. Iya. Tetapi suami juga mulai belajar untuk bahwa istrinya baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Dia belajar juga untuk ya mulai mencoba membelai kepala. Walaupun di awal-awal dihitung. Ayah peluk aku, kan saya juga tahu juga bahwa sesuatu perlu diminta. Gak apa-apa. Ya, karena dia mulai tahu baterai saya adalah sentuhan fisik. Awal-awal tahu nggak 10 tahun yang lalu. Dihitung Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Cuman karena charger asli 5 detik aja full. Charger asli nggak pinjem. Yang bahaya pinjem tuh. Pinjem juga udah 5 jam nggak penuh-penuh. Wow ya. Itu makanya harus yang asli tuh. Sekarang udah lumayan. Nggak lagi 5 detik. Ya, adalah 15 menit. Gitu. Karena saya tambahkan, ayah, rupanya apabila seorang istri ya tidur di pangkuan suami, kemudian suami membelai-belai rambutnya sampai beberapa lembar gugur, berarti gugur juga dosa istri itu. Harus tambahkan itu. Karena itu sunnahnya Rasulullah, Rasul yang ajar pada kita. Ulangi lagi. Pak disuruh ulang Pak. Mau direkam. Baik Ibu. Maaf ya Ibu, saya kok lama-lama kadang-kadang selalu berada di antara ibu dengan pasangan. Kadang suami juga begitu kata Bu Aisyah. Istri juga begitu ngirim video kata Bu Aisyah. Berarti saya berada di antara ibu dan suami. Jadi saya bilang sama suami ya, jadi sekarang habis sholat subuh saya suka di pangkuannya dia usap-usap gitu ya. Sengaja aja saya buka kudung biar ya rontok. Agar merontokkan kita punya dosa-dosa. Jangankan rambut, ya. Jangankan rambut, kita pegangan tangan saja, ya. Maka dosa-dosa suami istri ini akan luntur di antara dua-dua jari itu, Masya Allah. Saya sudah tidak perlu malu lagi karena memang saya yang baterainya adalah sentuhan fisik, saya aja yang gandeng duluan. Walaupun suami waktu awal-awal waktu gandeng setelah tahu konsep ini apa dia bilang? Lagi banyak dosa ya. Ya. Kenapa gandeng saya? Iya kan? Nah, paham tentang ini Bu? Ya. Nah, sekarang anak-anak bagaimana? Anak-anak juga kita harus bikin romantis dengan teori baterai kasih ini. Siapa yang punya anak masih usianya di bawah 4 tahun? Ada? Ada ya? Ada teman-teman ada ya? Iya. Anak-anak 0 hari sampai 4 tahun 5 baterai harus di-charge setiap hari. Ingat ya, bukan 24 jam. Ya, Bunda pagi-pagi misalnya harus ngecek, saya udah peluk belum anak saya? Sudah saya puji belum?
Sudah saya layanin belum? Layanin maknanya nyuapin, mandiin, sisirin rambut, itu namanya melayani. Ya, sudah saya temani belum? Berapa menit lah temani pas dia mandi sambil main-main air 15 menit gitu. Sudah saya kasih hadiah belum? Itu harus cek gitu. Ya. Apalagi bunda misalnya yang juga bekerja. Ada bunda yang bekerja? Makanya hari Sabtu bisa datang hari ini, ya. Yang bekerja juga begitu. Pas pulang harus ngecek lagi. Saya udah ngecas belum 5 baterai ini? Kalau mau baterai cintanya anak-anak penuh, sehingga anak-anak nggak perlu tantrum, anak-anak nggak perlu lagi ngambek, nggak perlu lagi dia iri pada pasangannya. Paham ya Bu? Ya. Tetapi di usia ini pun sudah mulai harus deteksi dari 5 baterai itu apa yang paling utama. Ya, karena nanti setelah usia 5 tahun ke atas, nggak perlu lagi teman-teman Bapak Ibu mengisi 5 baterai ini karena sudah nggak ada waktu, bahkan anak-anak barangkali udah sekolah dari pagi sampai sore, nggak sempet juga gitu. Maka kata para ahli, charge-lah baterai pertama. Karena apa? Karena dia sifatnya bentuknya seri fisika tadi, maka baterai pertama waktu di-charge dia akan mengisi otomatis ke baterai lainnya. Paham ya? Ya. Caranya gimana Bu Aisyah? Gampang. Anak-anak yang baterai pertamanya kata-kata pujian atau ada orang bilang istilahkannya word of affirmation itu, dia punya ciri khas selalu muji orang tuanya dan juga muji dirinya sendiri. Bunda cantik banget hari ini walaupun masih 3 tahun 4 tahun loh. Ya. Abi keren banget. Atau dia muji dirinya sendiri. Ya. Umi, hebat gak aku? Keren gak aku? Ada gak tuh anak-anak yang setiap hari begitu? Kemungkinan besar baterai pertamanya dia adalah ya word of affirmation atau kata-kata pujian ini. Ya. Maka kalau ada anak kayak gitu, langsung saja dipuji. Bunda, hebat gak aku? Ingat, tetap harus masukkan ya prinsip-prinsip Adinul Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hebat nak. Supaya apa? Supaya baterainya di-charge tuh. Baterai pertama di-charge, maka baterai yang lain akan ter-charge. Ibu nggak usah, anak yang baterai pertamanya kata pujian, ibu nggak usah kasih hadiah tiap hari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pujian duluan. Atau paling nggak tadi, waktu dia bilang, hebat nggak aku? Iya nak, hebat. Nggak usah lagi ibu mikir, apa hebatnya? Nggak usah. Atau nggak, jangan ya, hindari ibu marahin dia, ria. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini namanya baterai kasih sayang fitrah dari Allah, ya. Tapi masukkan lagi ya kesantunan-kesantunan dalam kita memuji. Bersyukur dulu, say hamdalah ya, atau masya Allah tabarakallah. Nah, supaya itu. Paham tentang ini ya? Ya. Pasangan hidup bagaimana? Cek aja ibu, coba ingat-ingat siapa yang ingat-ingat. Waktu habis ijab kabul, siapa duluan memuji? Dan juga hampir sering memuji. Berarti itu baterainya adalah kata-kata pujian. Ya, siapa yang waktu ijab kabul terus suaminya ngeliat terus bilang, ya, kamu kostumnya bagus banget. Ya, kadang perempuan suka gitu sih, udah dipuji malah marah. Oh, jadi cuma kostum doang. Ya, laki-laki bukan cuman mau bilang kostum, cuman laki-laki itu memang ya jarang langsung memuji tentang tubuh. Itu kode etik mereka. Ya, jarang kode etik itu. Ya, karena dianggap tidak sopan. Hidung kamu bagus, itu dianggap nggak sopan. Ya, kamu dandanannya bikin kamu cantik. Itu namanya tektok, bukan TikTok, tektok, pujian tektok. Ya, nggak usah merasa oh, cuman dandanan aku aja. Nggak usah gitu. Ya, ya. Coba ingat-ingat siapa yang suaminya lebih sering muji dari ijab kabul. Berarti beliau yang baterainya kata-kata pujian ini. Ya. Latihanlah untuk juga paling enggak bilang terima kasih Abi, terima kasih Ayah. Ayah juga tambah ganteng gitu. Oh, udah gitu aja. Cuman berapa detik kan? Ayah juga tambah ganteng. 4 kata. Tapi baterai pasangan hidup yang baterai pertamanya kata-kata pujian, dia akan jadi penuh. Gitu. Apa yang terjadi pada anak atau pada pasangan yang baterainya kata-kata pujian, tapi kita tidak isi, inilah mereka akan apa? Suka ngejek dan menjelekkan orang lain. Kalau ada anak kita ngejek adiknya jelek-jelek, berarti dia baterai pujiannya kosong atau lowbat. Dan yang bahayanya kita malah tambah marah sama dia kan? Ya, kakak ngeledekin adik. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak. Mungkin hari itu dia diam.
Besok pas bunda sama ayahnya nggak ada, tambah diledekin itu. Ya. Jadi bagaimana? Orang yang baterainya kosong, pujiannya kosong, kemudian dia ngeledek keluarganya atau temannya, terus tambah kita marah dengan tidak mengisi baterai, itu bahayanya apa? Oh, tambah seperti ini nih. Makanya nanti kalau di sekolah ada namanya verbal bullying, ya, bully verbal. Ini pada anak yang baterainya pujian yang kosong. Nah itu. Terus ada istri begini, Bu Aisyah dulu awal-awal sih suami saya muji-muji saya ya. Tapi kenapa setelah 5 tahun malah dia celah-celah saya? Berarti apa? Mungkin 5 tahun istrinya belum tahu bahwa ada namanya baterai kasih sayang pujian. Sewaktu dipuji oleh suaminya, istrinya nolak terus. Maka lama-lama jadinya dia suka ngejek kan? Ya, yang tadinya misalnya dia bilang ya, dandanan kamu cakep, hidungnya jadi bagus. Terus kata istrinya, biasa aja lagi. Biasa, emang dari dulu kayak gini. Ada tuh istri yang begitu soalnya. Tahu nggak? Lama-lama suami juga yang baterainya pujian enek. Males dia. Malah di tahun kelima ngeledek. Ya, ngeledek. Ya, wah, berarti baterainya yang kosong itu. Paham tentang ini ya? Ya.